Pada sekitar bulan Mei 2020, EP juga diduga menerima sejumlah uang sebesar 100.000 US dollar dari SCT melalui SAF dan AM. Selain itu, SAF dan APM pada sekitar bulan Agustus 2020 menerima uang dengan total sebesar 436 juta dari AF. Lagi-lagi, pejabat negara terjaring operasi tangkap tangan KPK. Kali ini Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo. Tak hanya sebagai menteri, Edi Prabowo juga adalah salah satu orang pertama yang bergabung dengan Partai Gerindra dan akhirnya menjadi wakil ketua umum di partai yang dipimpin Prabowo Subianto. Yang pertama, saya minta maaf kepada Bapak Presiden. Saya sudah mengkhianati kepercayaan beliau kepada saya. Minta maaf kepada Pak Prabowo Subianto, guru saya, mentor yang sudah mengajarkan banyak hal. Saya mohon maaf kepada ibu saya, yang saya yakin hari ini nonton di TV. Saya mohon dalam usianya yang sudah sepuh ini, beliau tetap kuat. Sebagai anak didik Prabowo Subianto, karir bisnis dan politik Edi Prabowo yang tergolong masih muda itu terbilang mentereng. Pernah menjadi atlet silat nasional, pendidikan hingga tingkat doktoral, pernah menjabat presiden direktur dan komisaris di perusahaan milik Prabowo Subianto, dan pernah menjadi ketua bidang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, dan pernah menjadi anggota DPR RI sebelum akhirnya menjadi menteri. Pasca OTT Menteri Edi Prabowo, nama Bu Susi menjadi trending topik di Twitter. Memang, sejak berakhirnya masa tugas, Bu Susi masih banyak fansnya. Terutama karena kebijakan-kebijakannya yang tak biasa, seperti menenggelamkan kapal asing pencuri ikan, dan kewajiban penggunaan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan. Terkait OTT Menteri Edi Prabowo, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan itu terkait ekspor benur atau benih lobster. Ini juga bisnis yang ditolak keras Menteri KKP sebelumnya, Susi Pujiastuti. Sebetulnya, majalah Tempo pernah menurunkan investigasinya terkait kebijakan Menteri Edi Prabowo soal ekspor benur alias benih lobster. Kelompok swadaya masyarakat seperti Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA juga pernah bersuara terkait temuan majalah Tempo. Tak hanya politisi yang diduga bermain di balik perusahaan ekspor benih lobster, perusahaan berizin juga banyak yang memanipulasi data. Intinya, soal ekspor benur atau benih lobster, ini bukan untuk kesejahteraan masyarakat, tapi jadi bancakan orang-orang serakah saja. Dalam operasi tangkap tangan, KPK menangkap Menteri Edi dan beberapa orang lain di berbagai wilayah. Kasus ekspor benih lobster masih terus berkembang. Bisa jadi, nama-nama politis yang bermain juga akan mampir ke KPK. Siapa lagi setelah Edi?